selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas terkait kasus keamanan jaringan di Indonesia dan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah isu keamanan jaringan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan di Indonesia, memahami dan mencegah ancaman. Ancaman keamanan jaringan yang umum di Indonesia. Pertama, phishing. Taktik penipuan yang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Kedua, malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menonaktifkan sistem komputer, mencuri data, atau mendapatkan akses tidak sah. Yang ketiga, serangan DDoS. Serangan ini merupakan serangan yang melumpuhkan server atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Beberapa ancaman keamanan jaringan yang paling umum di Indonesia termasuk phishing, di mana penipu mencoba untuk memperoleh informasi sensitif. Selain itu, malware dapat merusak sistem komputer dan serangan DDoS dapat melumpuhkan server atau jaringan. Memahami ancaman-ancaman ini adalah langkah-langkah pertama dalam melindungi diri kita sendiri dari ancaman keamanan jaringan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pentingnya keamanan jaringan bagi masyarakat. Pertama, perlindungan data. Nah, di perlindungan data, keamanan jaringan melindungi informasi pribadi dan sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kedua, kepercayaan publik. Sistem yang aman meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan online dan transaksi digital. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Keamanan jaringan yang kuat mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mencegah kerugian finansial. Keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data pribadi kita dari akses yang tidak sah. Selain itu, sistem yang aman meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan online dan mendukung stabilitas ekonomi. Dengan mencegah kerugian finansial, masyarakat perlu menyadari pentingnya keamanan jaringan untuk menjaga kehidupan digital yang aman dan nyaman. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pencegahan keamanan jaringan. Di sini ada 4 langkah mencegah keamanan jaringan. Yang pertama adalah edukasi. Tingkat kesadaran tentang ancaman keamanan jaringan dan praktik terbaik. Yang kedua, password kuat. Gunakan password yang unik dan kompleks, serta aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, perangkat lunak keamanan. Install dan perbarui perangkat lunak antivirus dan firewall secara teratur. Yang keempat, update sistem. Selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi dengan patch keamanan yang terbaru. Nah, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mencegah masalah keamanan jaringan. Edukasi adalah kunci yang meningkatkan kesadaran tentang ancaman dan praktik terbaik. Menggunakan password yang kuat dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Juga sangat penting, jangan lupa untuk menginstal dan memperbarui perangkat lunak keamanan serta selalu memperbarui sistem untuk melindungi diri dari kerentanan terbaru. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya, yaitu Vivin Sylvian. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang peran pemerintah dan penyedia layanan internet. Di sini ada 3. Yang pertama itu regulasi dan standar, yang kedua itu infrastruktur aman, dan yang ketiga itu ada kerjasama. Yang pertama itu regulasi dan standar, di mana pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan standar keamanan yang ketat untuk melindungi data warga negara Indonesia contohnya. Terus yang berikut itu, yang kedua itu ada infrastruktur aman. Penyedia layanan internet atau ISP harus memastikan infrastruktur jaringan yang aman dan andal. Jadi yang ketiga itu kerjasama, di mana pemerintah dan ISP harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman keamanan jaringan secara efektif.
pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan regulasi dan standar keamanan yang jelas untuk melindungi data warga negaranya. Penyedia layanan internet atau ISP juga bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jaringan yang aman dan andal. Kerjasama antara pemerintah dan ISP sangat penting untuk mengatasi ancaman keamanan jaringan. Yang berikut ini ada kasus nyata dampak serangan cyber di Indonesia. Yang pertama itu ada kerugian finansial, di mana serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu atau organisasi. Yang berikut ada pencurian data. Informasi pribadi dan sensitif dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang berikut itu ada gangguan layanan. Serangan di DDoS dan adware dapat menyebabkan gangguan layanan yang merugikan pengguna. Serangan cyber Indonesia telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan organisasi. Pencurian data juga menjadi masalah serius. Dengan informasi pribadi dan sensitif yang dicuri dan disalahgunakan. Selain itu, serangan di DDoS dan malware dapat menyebabkan gangguan layanan yang merugikan penggunaan masyarakat. Perlu menyadari dampak nyata dari serangan cyber ini. Contoh di sini saya ambil contoh kasus nyata di mana kemarin ada kasus serangan cyber di Kominfo, di mana data-data para mahasiswa yang penerima beasiswa itu dicuri. Dampak dari serangan itu, banyak mahasiswa yang menerima biaya KIP kuliah itu menjadi hambat karena adanya serangan cyber di situs Kominfo. Jadi pemerintah dan ISP di mana harus bekerja sama untuk mengatasi keamanan jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya keamanan jaringan. Di sini ada 3. Yang pertama kesadaran, terus pelatihan dan kolaborasi. Ada pun kesadaran, di mana tingkat kesadaran tentang keamanan jaringan di semua tingkatan masyarakat. Yang kedua ada pelatihan. Sediakan pelatihan yang komprehensif tentang praktik keamanan jaringan yang baik. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi, yaitu dorongan kolaborasi antara pemerintah, ISP, dan masyarakat untuk mengatasi ancaman jaringan. Untuk membangun budaya keamanan jaringan yang kuat, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang keamanan jaringan di semua tingkatan masyarakat, menyediakan pelatihan komprehensif tentang praktik keamanan jaringan yang baik, juga sangat penting. Selain itu, kita perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah ISP dan masyarakat untuk mengatasi ancaman keamanan jaringan secara efektif. Berikutnya itu ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama itu ada keamanan jaringan tanggung jawab bersama, di mana setiap individu dan organisasi itu memiliki peran dalam melindungi ini jaringan. Terus yang kedua itu ada edukasi dan kesadaran kunci, di mana peningkatan edukasi dan kesadaran adalah langkah penting dalam mencegah ancaman jaringan. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan koordinasi diperlukan, di mana kerjasama antara semua pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah tanggung jawab bersama dan setiap individu serta organisasi memiliki peran penting dalam melindungi. Edukasi dan kesadaran adalah kunci untuk mencegah ancaman
dan kolaborasi serta koordinasi antara semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan jaringan.